Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kelanjutan tentang pembahasan PPh pasal 21. Sebelum kita lanjut ke kelanjutan di part 3 tentang pembahasan PPh pasal 21, di sini saya akan sedikit mereview sedikit tentang besarnya PTKP. Kemarin di part 2 kita sampai dengan di PTKP. PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak. Dari pengertian PTKP sendiri adalah PTKP ini apa sih? Sebagai minimum, besarnya minimum tidak dikenakannya pajak, maka disingkat dengan PTKP, tidak kena pajak. Nah, batasan PTKP sendiri adalah 54 juta untuk diri sendiri, 54 juta 1 tahun, tambahan untuk wajib pajak kawin 4.500.000, dan tambahan maksimal 3 orang anggota keluarga yaitu 4.500.000. Nah, di PTKP ini yang boleh ditanggung di dalam keluarga itu maksimal ada 3 orang. Jadi tidak boleh lebih dari 3 orang. Makanya apabila mempunyai banyak keluarga tetapi yang boleh ditanggung di PTKP hanya maksimal itu 3 orang. PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender. Di sini dikatakan pada awal tahun kalender. Pada awal tahun kalender di sini maksudnya adalah per tanggal 1 Januari. Keadaan PTKP dapat berubah. Lanjut. Nah, di sini adalah nominal jumlah besaran PTKP dari TK 0 sampai dengan K/I/3. Tetapi di sini saya mau tegaskan kepada teman-teman, untuk khusus PPh pasal 21 ini tidak mengenal istilah PTKP suami istri digabung. Nah, tetapi kenapa saya kasih tahu kepada teman-teman biar teman-teman sedikit lebih paham. Nah, apa sih kaitannya PTKP suami istri digabung? PTKP suami istri digabung ini adalah khusus untuk PPh orang pribadi. Kalau khusus PPh pasal 21 ini tidak ada istilah mengenal PTKP suami istri digabung. Jadi ya sekedar teman-teman tahu saja, ini hanya sekedar agar paham, tidak tanya. Nah, kita akan bahas jumlah nominalnya dari TK 0 sampai dengan K/3. TK/0, apa sih maksudnya TK/0? Nah, di sini TK adalah tidak kawin atau belum kawin, disingkat TK. TK/0. 0 ini berarti tidak mempunyai tanggungan, garing 0. Di sini garingnya ada berapa? TK 0 sampai dengan TK/3. Nah, kenapa 3? Benar, karena maksimal yang boleh ditanggung itu hanya 3 orang yang boleh ditanggung. Nah, TK 1, TK 2, TK 3. Nah, perkenaikan ini dari 54 sampai 58 500 sampai dengan 67 500 itu adalah 4.500.000. Nah, 4.500.000 ini dari mana? Dari setiap satu tambahan anggota, tambahan yang boleh ditanggung. Nah, di sini ada kawin K/0. Nah, K/0 ini artinya kawin atau sudah menikah. Garing 0. Nah, 0 ini adalah tanggungan. Contoh, Tuan Ngademin sudah menikah di tanggal 1 Januari 2020. Berarti secara otomatis Tuan Ngademin adalah K/0. Kawin garing 0. Nah, nominalnya 58.500. Nah, di sini karena kawin garing 0. Nah, 58.500 ini dari mana? Ditambah dengan status kawin Tuan Ngademin, ditambah 4.500.000. Nah, makanya 58.500.000. Nah, di sini ada K1 sampai dengan K3. K/1 adalah 63 juta. Nah, 63 juta dari mana? Dari K, dari status Tuan Ngademin. Tuan Ngademin adalah 54 juta ditambah dengan status kawinnya. Status kawin berarti tambah 4.500.000.
Nah, ditambah status tanggungan. Nah, tuan ngademin sudah mempunyai anak. Berarti ditambah dengan 4.500.000 dan seterusnya sampai dengan K-3. Maksimal yang boleh ditanggung adalah 3 sampai dengan 72 juta. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada PTKP untuk karyawati. Nah, maksudnya PTKP karyawati ini adalah PTKP bagi perempuan. Sejatinya perempuan itu tidak boleh menanggung PTKP, tetapi boleh, tetapi dengan syarat. Nah, ada syarat-syaratnya nih. Sebenarnya untuk status kawin itu hanya untuk diri sendiri, nggak boleh nih status kawin ternyata di PTKP ada K-0. Nah, suami ikut di status PTKP perempuan, di status PTKP istrinya, sebenarnya tidak boleh. Bisa jadi boleh, tetapi dengan syarat yang di bawah, ntar saya jelaskan. Oke, di sini status kawin suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, ini baru boleh. Ini boleh, tetapi dengan syarat di bawah. Oke, untuk diri sendiri sebagai WP, status kawin dan tanggungan. Nah, di sini yang kedua boleh menanggung PTKP, tetapi dengan syarat-syarat yang di bawah. Yang ketiga ini adalah status tidak kawin. Nah, kalau status tidak kawin ini untuk diri sendiri dan tanggungan maksimal 3 orang. PTKP untuk karyawati boleh menanggung PTKP apabila dengan syarat, yaitu menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Jadi apabila suami tidak benar-benar tidak memperoleh penghasilan setiap bulan atau benar-benar tidak bekerja, istri boleh nih menanggung PTKP, tetapi dengan syarat harus meminta surat keterangan, ke kecamatan atau ke pemerintah daerah setempat. Oke, next. Nah, ini yang boleh ditanggung di dalam PTKP yaitu adalah keluarga, sedarah, dan semenda. Nah, di sini sedarah semenda apa sih? Sedarah adalah satu garis keturunan lurus ke atas ataupun ke bawah. Nah, ke atas ke bawah berarti contoh sedarah dari tuan ngademin, sedarah ke atas, tuan ngademin ke atas berarti ada sedarahnya berarti ada orang tua, ada ayah, ada ibu. Di atas ayah plus ibunya tuan ngademin berarti ada kakek, ada nenek. Nah, di atas lagi berarti ada buyutnya tuan ngademin sampai dengan ke leluhur tuan ngademin. Sedarah ke atas. Nah, sedarah ke bawah itu berarti ada anak tuan ngademin, anak, cucu, cicit, dan ke bawah sampai dengan cucut. Nah, inilah yang dinamakan sedarah ke atas dan sedarah ke bawah. Ini yang boleh ditanggung oleh PTKP maksimal 3 orang. Nah, sedangkan semenda adalah dari garis keturunan istri. Nah, dari garis keturunan istri. Nah, berarti di atasnya istri itu adalah ada ayah ibu atau sebagai mertua ngademin. Di atasnya mertua ngademin berarti ada nenek kakek. Nah, sampai dengan leluhur yang di atas. Nah, di semenda. Jadi dari garis keturunan istri ngademin. Oke, inilah yang boleh ditanggung oleh PTKP, sedarah dan semenda. Nah, maksimal dari semua ini hanyalah 3 orang. Nah, apabila contoh kalau ke samping berarti sedarah dari ngademin adalah ke samping berarti maksudnya di sini ada saudara kandung boleh nggak sih ditanggung oleh tuan ngademin? Jawabannya tidak boleh. Kenapa?
karena ke samping, bukan ke atas atau ke bawah. Meskipun sedarah, meskipun sekandung, tetapi tidak boleh ditanggung oleh PTKP tuan ngademin karena ke samping, bukan sedarah ke atas. Yang dimaksud sedarah ke atas adalah lurus ke atas, bukan ke samping. Kalau ke samping berarti ada saudara kandung, saudara ipar, itu tidak boleh dikandung, tidak boleh ditanggung di dalam PTKP. Oke, paham? Mungkin teman-teman bisa paham. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita mulai bicara tarif. Berapa sih tarif PP pasal 21? Nah, tarif PP pasal 21 adalah tarif progresif. Adanya di mana? Ada di pasal 17 Undang-Undang PPH. Berapa sih tarifnya? Berapa PKP-nya? Jumlah netonya yang dikenakan di tarif tersebut. Oke, kita bahas. 0 sampai dengan 50 juta itu dikenakan tarif 5%. 0 sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%. Yang kedua, lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta itu tarifnya 15%. Lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta itu dikenakan tarif 25%. Nah, ini lebih dari 500 juta tarifnya 30%. Inilah yang dinamakan dengan tarif progresif. Ada kenaikan dari 0% sampai dengan 500 juta. Tarifnya 5% sampai dengan 30%. Ini maksimal tarif pasal 17, 30% khusus untuk PPH pasal 21. Nah, PPH orang pribadi pun sama menggunakan tarif pasal 17 ini. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada penerima penghasilan tidak ber-NPWP. Nah, penerima penghasilan tidak ber-NPWP pasti akan dikenakan lebih tinggi. Berapa sih? Nah, dikenakan tarif lebih tinggi yaitu sebesar 20%. Nah, ngitungnya dari mana? Dipotong PPh pasal 21 dikali dengan 120% dari PP pasal 21 yang seharusnya dipotong jika ber-NPWP. Contoh, kalau tuan ngademin belum ber-NPWP, berarti atas PPh pasal 21 nya dikali lagi dengan 20%, maka lebih tinggi 20%. Nah, 20% ini tidak berlaku untuk PPh pasal 21 final. Nah, kalau final berarti tidak berlaku nih yang 20% ini. Jika pegawai tetap ber-NPWP sebelum pemotongan bulan Desember, nah diperhitungkan oleh pemotong dengan PPh pasal 21 terutang bulan-bulan berikutnya. Kalau tidak ber-NPWP ya udah, berarti terutang bulan-bulan berikutnya sama, dia dikenakan 20% lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini PPh pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan. Jadi ini untuk perhitungan setiap bulan, untuk pelaporan setiap bulan. Oke, akan kita bahas yang setiap bulan. Nah, setiap bulan itu yaitu ada SPT masa pajak kecuali masa pajak terakhir. Nah, untuk SPT masa pajak bulanan yaitu perkiraan penghasilan itu yang akan diperoleh selama setahun. Caranya ini penghasilan teratur sebulan dikali dengan 12. Ini untuk perhitungan PP pasal 21 bulanan setiap bulan. Setiap bulan itu ya pasti dari Januari sampai dengan Desember itu dikali dengan 12, berarti dikali otomatis itu dinamakan dengan penghasilan teratur. Nah, yang kedua yaitu masa pajak terakhir. Nah, di sini yang dimaksud dengan masa pajak terakhir adalah masa pajak Desember. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu selisih antara PPh yang terhutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan yang telah dipotong masa-masa sebelumnya. Maksudnya PP pasal 21 Desember ini adalah selisih pengurang antara pajak Januari sampai dengan November dikurangi dengan Desember ini ketemu selisihnya. Apabila contoh teman-teman sudah menemukan PP pasal 21 Desember, nah
PP pasal 21 Desember ini dikurangi dengan PPh pasal 21 dari Januari sampai dengan November, maka ketemulah akhir yaitu PPh pasal masa pajak terakhir atau PPh pasal 21 masa Desember. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia perhitungan variasi perhitungan PP pasal 21 pegawai tetap. Nah, ini baru pegawai tetap. Ini variasinya aja banyak banget. Karena PPh pasal 21 itu variasi perhitungannya banyak. Ada pegawai tetap, tidak tetap, pegawai berkesinambungan, tidak berkesinambungan, bukan pegawai, tenaga ahli. Perhitungannya banyak banget. Di sini saya akan membahas PPh pasal 21 yang pegawai tetap. Variasi perhitungannya itu seperti apa saja. 1. Ada bulanan, PP pasal 21 bulanan. Ada mingguan, ada harian, ada rapel, ada penghasilan tidak teratur. Nah, di sini tidak teratur adalah maksudnya THR atau bonus. Ada pindah cabang, baru ber-NPWP, karyawan WNA pada tahun berjalan, tunjangan PP pasal 21. Nah, di sini ada tunjang, ditunjang, ada ditanggung, masa Desember, dan lain sebagainya. Masih banyak banget. Nah, maksudnya di part selanjutnya kita akan bahas variasi perhitungan ini, karena setiap perhitungan ini berbeda dari bulanan, mingguan, harian sampai dengan masa pajak Desember. Ini perhitungannya berbeda semua. Tetapi kita tidak akan bahas di video ini, kita akan bahas di next video menggunakan Excel agar teman-teman lebih paham bagaimana cara-cara perhitungannya. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, di sini saat terutang. Kapan sih saat terutang PP pasal 21? Ini ada bagi penerima penghasilan, ada bagi pemotong PPh pasal 21. Bagi penerima penghasilan di sini adalah yang dimaksud sebagai karyawan. Kapan sih saat terutang bagi karyawan? Yaitu saat dilakukan pembayaran penghasilan. Nah, berarti terutang PP pasal 21 bagi karyawan adalah saat dilakukan pembayaran. Beda dengan pemotong. Pemotong ini adalah sebagai perusahaan. Nah, di sini ada dua nih. Untuk setiap masa pajak, maksudnya di sini adalah setiap masa pajak Januari sampai dengan Desember, itulah saat-saat terutangnya. Nah, di sini ada akhir bulan dilakukan pembayaran penghasilan. Nah, biasanya untuk teman-teman kan rata-rata di perusahaan itu PPh pasal gaji salary itu dibayar per akhir bulan. Makanya di sini bagi pemotong PPh pasal 21 terutangnya adalah pada akhir bulan dilakukan pembayaran penghasilan, atau penghasilan di sini adalah yang dimaksud dengan gaji. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada kewajiban pemotong. Di sini yang dimaksud kewajiban pemotong adalah di sini adalah sebagai perusahaan. Nah, sebagai perusahaan ini kewajibannya apa sih? 1. Ada wajib mendaftarkan diri ke KPP. Nah, pasti kalau kita sudah berbentuk legal perusahaan, kita wajib mendaftarkan diri ke KPP. Kita wajib mempunyai NPWP. Wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Pasti apabila sudah mempunyai NPWP, kita pun wajib memotong PPh pasal 21, wajib menghitung PPh pasal 21 setiap bulannya. PPh pasal 21 26 yang dipotong wajib disetor ke kantor pos atau ke bank paling lama tanggal 10 setelah masa pajak berakhir. Nah, di sini maksudnya untuk pembayaran PPh pasal 21 yaitu paling lama adalah bulan berikutnya. Contoh, pembayaran di bulan Januari. Pembayaran di bulan Januari adalah paling lama adalah di tanggal 10 bulan Februari. Itu paling lama, tanggal 10 bulan berikutnya pembayaran. Contoh pembayaran Januari, berarti kapan sih terakhirnya? Berarti tanggal terakhirnya adalah tanggal 10 di bulan Februari. Sedangkan pemotong pajak wajib lapor
sekalipun nihil paling lama tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, di sini ada undang-undang yang terbaru, kalau nihil ini tidak wajib lapor, tapi tergantung dari internal kita, ataukah mau lapor ataukah mau tidak lapor. Nah, untuk lapor sendiri adalah paling lama tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir. Contoh, PPh pasal 21 masa Januari, kapan sih paling lambat lapornya? Yaitu paling lambat lapor di tanggal 20 bulan Februari. Oke, di sini wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PP pasal 21 untuk setiap masa pajak. Wajib menyimpan catatan atau kertas kerja sesuai ketentuan. Wajib membuat bukti potong dan memberikannya kepada penerima penghasilan. Nah, makanya untuk setiap karyawan apabila di bulan Desember kita wajib meminta bukti potong kepada perusahaan. Karena untuk apa? Untuk kebutuhan kita melaporkan PPh orang pribadi kita. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini bukti pemotongan PPh pasal 21. Nah, ini yang dinamakan dengan bukti potong. Untuk pegawai tetap dibuat sekali setahun. Nah, ini pegawai tetap itu berarti dari Januari sampai dengan Desember. Nah, formnya menggunakan 1721A1 untuk karyawan swasta. Apabila A2 ini adalah untuk karyawan pemerintahan, ini PNS, ini menggunakan A2. Diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti. Nah, bukti potong ini diberikan kepada karyawan itu adalah 1 bulan setelah akhir tahun. Berarti contoh kalau mau memberikan adalah di bulan-bulan Januari atau di bulan-bulan Februari. Oke, lanjut. Untuk selain pegawai tetap. Nah, di sini yang dimaksud untuk selain pegawai tetap adalah bukan pegawai atau tenaga ahli. Kapan sih bukti potong diberikan? Yaitu dibuat setiap kali ada pemotongan. Nah, buat bukti potongnya ini adalah setiap kali ada pemotongan. Nah, diberikannya jika dalam 1 bulan lebih dari 1 kali pembayaran, maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam 1 bulan. Maka kalau lebih dari 1 kali pembayaran, maka bukti potongnya bisa dijadikan 1. Maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam 1 bulan, bisa ditambahkan. Oke. Yang selanjutnya, bukti potong PPh pasal 21 tidak wajib dilampirkan dalam SPT masa PPh pasal 21 bagi pemotong. Bagi perusahaan bukti potong ini tidak wajib dilampirkan. Kenapa? Karena bukti potong ini contoh, kalau dalam perusahaan memiliki ribuan karyawan sampai 1.000, 2.000 atau sampai dengan 10.000 karyawan, maka tidak memungkinkan kita melampirkan bukti potong kita. Bukti potong untuk pelaporan SPT PPh pasal 21. Oke, next kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dia kewajiban penerima penghasilan. Nah, kewajiban penerima penghasilan di sini adalah maksudnya sebagai karyawan. Nah, apabila karyawan sudah bekerja, maka wajib mendaftarkan diri ke KPP. Tujuan wajib ini adalah karena secara objektif dia sudah bekerja, sudah mendapatkan penghasilan, maka wajib mendaftarkan diri ke KPP. Untuk apa? Untuk memperoleh NPWP. Oke. Pegawai penerima pensiun berkala dan bukan pegawai tertentu wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan. Nah, maksudnya apabila teman-teman mau membuat NPWP di sini, teman-teman wajib nih membawa yaitu KK atau kartu keluarga. Kartu keluarga di sini sebagai bukti apabila teman-teman sudah menikah, itu bisa menjadi tanggungan. Tapi kalau belum menikah tidak wajib membawa KK. Hanya KTP saja yang dibawa. Wajib menyerahkan surat pernyataan tanggungan. Oke, ini barusan saya bahas tadi. Wajib membuat surat pernyataan baru dalam hal terjadi perubahan tanggungan. Nah,
Maksudnya di sini wajib di sini apabila teman-teman per tanggal 1 Januari sudah menikah atau mendapatkan anak yang baru, ini sebenarnya wajib membawa surat kenyataan ini. Agar apa? Agar PTKP kita bertambah nih, tanggungan kita bertambah gitu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dia. Saya bahas sedikit tentang skema. Di sini ada skema perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Kita bahas secara teorinya. Untuk next video akan saya buatkan di kertas kerja menggunakan Excel agar teman-teman lebih paham dan lebih mudah dalam mempelajarinya. Oke, kita bahas sedikit. Di sini ada penghasilan sebulan. Pegawai tetap apabila bekerja pasti akan mendapatkan penghasilan sebulan. Nah, cara menghitungnya bagaimana sih penghasilan sebulan? Nah, penghasilan ini dapat apa aja sih biasanya? Di dalam perusahaan ada gaji-gaji pokok, ada tunjangan, ada tunjangan-tunjangan lain, ada premi-premi asuransi. Ini ingat, besok kita bahas yang dibayar pemberi kerja. Apa aja sih? Ada JKK, JK, dan JPK. Nah, di sini adalah baru di total penghasilan bruto sebulan. Jadi teman-teman apabila mendapatkan gaji pokok dan tunjangan lain-lain itu di total 1 bulan itu ketemulah bruto kita. Nah, di sini biaya jabatan dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun. Di video sebelumnya saya sudah bahas biaya jabatan ini dan biaya pensiun ini berapa persen sih yang boleh dikalikan dengan biaya jabatan dan biaya pensiun ini. Oke, dikurangi dengan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh karyawan. Nah, ini bisa sebagai pengurang dan bisa sebagai penambah apabila yang dibayar sendiri karyawan dan yang dibayar pemberi kerja. Oke, ketemulah penghasilan neto sebulan dari jumlah bruto ini dikurangi dengan pengurang. Pengurang yaitu biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Maka ketemulah neto sebulan. Nah, ketemu neto sebulan ini baru penghasilan neto setahun. Nah, ini setahun. Ini dikalikan. Di video sebelumnya itu ada istilah disetahunkan dan tidak disetahunkan. Ini ada kaitannya di sini. Ini setahun atau disetahunkan. Oke. Selanjutnya dikurangi dengan PTKP. PTKP setahun. Nah, PTKP kita berapa? Ketemulah PKP. Inilah dasar untuk kita menghitung PPh pasal 21 berapa tarifnya. PKP adalah penghasilan kena pajak baru dikali dengan PPh pasal 21 tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, yaitu tarifnya 5%, 15%, 25%, dan 30%. Barulah ketemu PPh pasal 21 sebulan. Oke. Di next video akan saya bahas lebih detail untuk perhitungannya menggunakan Microsoft Excel karena agar teman-teman lebih memahami dalam menghitungnya dalam kita belajar. Oke, untuk pembahasan secara materi PPh pasal 21 di video ini kita selesai dari pengertian awal sampai dengan skema perhitungan PPh pasal 21. Di next video akan kita bahas selanjutnya, yaitu tentang bagaimana sih skema perhitungan, variasi perhitungan yang ada di PPh pasal 21. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya dari part 1 sampai dengan part 3 ini. Dan next video maka akan ada sesi perhitungan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.